Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensil. Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan kepada Presiden, meliputi kekuasaan pemerintah negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dan presiden sebelum masa waktunya berakhir. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintah presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer. Sistem pemerintah parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. Yang pertama, Kabinet Amir Syarifuddin I. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin II. Yang ketiga, Kabinet Hatta I. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syafruddin Prawiernegara. Yang kelima, Kabinet Hatta II. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir dengan seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan separatif dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dengan NKRI. Yang pertama, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Pemberontakan di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Maridian Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam di Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Ciyayong, Jawa Barat.